Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Nursalsabila, NIM 2024 10 10 10 33. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi Knife Based Classification. Nah, di sini sudah terdapat beberapa soal, dan yang pertama pastinya kita melakukan import NumPy, kemudian import pandas, kemudian import matplotlib, import skburn, terus sklearn juga. Di sini juga kita melakukan import min max scalar, terus min max train test speed, dan juga import Gaussian NB-nya. Nah, langsung saja di sini untuk data processingnya kita diminta untuk load dataset adul.csv, dan kemudian kita diminta untuk membuang feature yang tidak dibutuhkan serta rapikan dataset. Nah, untuk yang pertama di sini saya menggunakan form google.colab untuk mengimport filenya. Kemudian kita jalankan. Nah, kemudian di sini kita close file dan kita masukkan dataset adul.csv ini. Nah, setelah itu akan mengupload filenya, tunggu hingga 100% sampai selesai. Nah, kemudian setelah kita melakukan import adul.csv-nya sampai selesai, di sini kita menggunakan kode df sama dengan pd.readcsv. Lalu kita masukkan nama dari dataset yang kita punya, yaitu adul.csv-nya. Kemudian kita print datasetnya dengan df.zips. Kemudian df.zips ini untuk kita mengetahui ada beberapa baris dan juga ada beberapa kolom dalam dataset adul.csv-nya. Kemudian kita print df.head-nya. Jadi kita akan mengambil data-datanya yang paling atas seperti itu. Nah, kemudian setelah dijalankan maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini dia itu menunjukkan ada 48.842,15. Jadi ada 48.842 garis dan juga ada 15 kolom. Nah, ini sudah tertera ya, ada kolom E, word class, dan sebagainya. Nah, kemudian kita di sini diminta untuk merapikan. Nah, jadi kita merapikan dataset di atas ini dengan kode seperti ini, df.replace tanda tanya. Jadi kita ini akan merapikan yang ada tanda tanyanya. Jadi dataset adul.csv ini masih ada data yang berupa tanda tanya. Jadi nanti kita akan merapikan data ini. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita print df.zips-nya. Nah, setelah dijalankan maka datanya itu yang semulanya ada 48.842 ini menjadi 45.222. Sudah hilang semua data yang ada tanda panahnya itu. Nah, kemudian soal nomor 2 yaitu batasi dataset hanya pada data yang memiliki umur 25 sampai 40 tahun. Jadi kita menampilkan dataset yang berumur 25 sampai 40 tahun dengan kode seperti ini. Slice df sama dengan df8. Jadi untuk kolom x-nya kita batasi dari data yang berumur kurang dari sama dengan 25 sampai lebih dari sama dengan 25 sampai dengan kurang dari sama dengan 40. Nah, kemudian setelah ditampilkan maka data x-nya ini sudah kisaran umur 25 tahun sampai dengan 40 tahun. Kemudian soal nomor 3 yaitu cek tipe data pada masing-masing feature dan juga encoding juga diperlukan. Nah, jadi untuk ngecek tipe datanya kita gunakan df.info. Kemudian di sini akan tampil untuk X ini tipenya yang T64, class, ada data tipenya objek dan seterusnya. Dan kemudian di sini kita encode. Jadi di sini sebelumnya kita
Untuk data tipe objek kolomnya itu /df.select type object, kemudian .column yang int 64 kolom juga. Kemudian kita cari nih tipe data untuk yang int 64 itu apa saja, yang objek itu apa saja. Nah, kemudian setelah dijalankan maka hasilnya akan seperti ini. Tipe datanya, indeksnya ini termasuk objek. Yang mana yang objek? Jadi yang ini. Nah, kemudian setelah kita encode itu maka setelah dijalankan hasilnya akan seperti di bawah ini. Nah, setelah itu kita yang nomor 4 itu ada cek data null dan juga data duplikat. Jadi di sini kita mengecek nih apakah ada data yang bernilai kosong dan juga data yang bernilai sama atau duplikat ini. Jadi kodenya seperti ini. Untuk yang cek data nullnya itu encode df.isna.zoom, kemudian di sini 0 ya, tidak ada data yang bernilai null, dan kemudian setelah itu kita mengecek apakah ada data yang duplikat dengan kode encode df.duplikat. Nah, di sini setelah dijalankan juga hasilnya tertera 0, maka tidak ada data yang bernilai sama atau duplikat. Nah, kemudian yang nomor 5 yaitu di sini kita diminta untuk handling misvalue dan juga handling duplicate data jika diperlukan. Nah, kodenya itu seperti ini. df.drop duplikat in place sama dengan true. Kemudian kita print encode df state-nya. Jadi setelah kita jalankan maka barisnya setelah kita handling misvalue-nya dan duplikatnya itu ada menjadi 19.227,15 kolom. Jadi ada 19.227 baris dan 15 kolom. Nah, untuk yang soal nomor 6, ini cek data outlier dengan visualisasikan dalam box plot. Jadi di sini kita diminta untuk memvisualisasikan dalam bentuk box plot dengan kode plt.figure. File size-nya ini kita memakai 16,6 agar terlihat jelas. Kemudian SNS box plot data encode df untuk yang int 64 kolom dan plt.show. Nah, setelah dijalankan maka akan menghasilkan box plot seperti ini. Di sini sudah ada tertera FNLWG, educational 6, capital gain, dan juga capital loss hour per suite. Nah, yang nomor 7, handling outlier jika diperlukan. Jadi kita menghandle outlier-nya dengan kode seperti ini. Jadi rumusnya itu ada df no outlier ini sama dengan encode df copy. Kemudian di sini kolom lebih dari Q1 dikurangi IQR-nya, dan kolom kurang dari Q3 ditambah IQR-nya. Nah, setelah dijalankan maka hasilnya akan di bawah ini. Nah, terlihat jelas ya perbedaannya dengan yang sebelum kita handling. Gitu. Nah, untuk yang nomor 8 yaitu kita diminta untuk normalisasikan data menggunakan normalisasi min-max. Kodenya seperti ini, jadi kita menggunakan normalisasi min-max. Kisaran nilai 0 sampai 1 seperti itu. Nah, setelah dijalankan maka di sini sudah bernilai 0 atau 1 seperti itu. Ini X-nya kalau enggak 0 ya 1. Ini 0 dan ini 1 seperti itu. Kemudian di sini modeling, kita masuk ke materi modeling, yaitu lakukan modeling dengan data tes size 20%, 25%, dan 30%, serta tampilkan hasil skor akurasi. Nah, kodenya seperti ini, data proses sama dengan normalis, df.reset index drop sama dengan true. Jadi, ketika kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi untuk rumusnya, rumus data test size 20% ini seperti ini. Jadi kan nilainya 20%. Nah, jadi di sini test size-nya itu kita tulis titik 2. Maksudnya apa? Maksudnya itu 20% nilainya sama dengan titik 2 dengan random state-nya 100. Itu. Nah, hasilnya maka setelah dijalankan hasilnya menunjukkan 0,7952 dan seterusnya seperti itu. Untuk data test size 25%,
kita tinggal rubah aja, sebenarnya sama rumusnya, kita tinggal merubah pada bagian test size-nya. Test size-nya kita tulis titik 25, random state-nya tetap 100 karena dalam bentuk persen. Nah, kemudian setelah dijalankan hasilnya 0.794. Nah, sebelumnya tuh 0.7952, kemudian setelah data test size 25%, hasilnya 0,794. Nah, kemudian untuk yang data test size 30% sama, kita rubah test size-nya yaitu titik 3, kemudian setelah dijalankan hasilnya 0.79510, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam soal berikutnya, yaitu kita diminta untuk bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data Interpol, tajir, baik, dan juga jempol. Nah, jadi data setnya ini seperti ini. Ada kolom kecerdasan, harta, perilaku, dan juga kesetiaan, dan keputusan. Gitu. Nah, untuk rincian datanya seperti ini. Rincian datanya ini untuk kecerdasan kita beri nama C1. Di dalam kelas kecerdasan ini ada atribut Interpol dan juga Biajasi. Jadi di sini kita rincikan datanya dengan yang kecerdasan kita beri nama C1 dan Interpol ini 0, Biajasi itu 1. Dan harta di sini kita beri nama C2. Nah, di dalam harta ini ada atribut tajir, kita berikan nilai 0, Biajasi ini kita beri nama 1, agak tajir ini 2. Nah, untuk kolom perilaku ini ada baik, Biajasi, dan juga toksik. Kesetiaan, jempol, Biajasi. Keputusan ini gas lamar. Kalau gas lamar ini nilai 0 dan pikir dulu ini 1. Nah, kita masuk ke dalam soal. Nah, soal yang pertama, bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data Interpol, tajir, baik, dan juga jempol. Nah, kemudian kita jawab di sini. Nah, untuk yang Interpol dalam C1 ini nilainya bersifat 0, dan juga tajir C2 ini nilainya 0, baik C3 ini 0, jempol C4 ini juga 0. Nah, nilai presentasenya karena di sini gas lamar, antara gas lamar dengan pikir dulu ini nilainya sama, yaitu 10/20. Jadi setelah kita hitung, maka K0 atau persentase dari keputusan ini, keputusan gas lamar itu 0.5, dan keputusan pikir dulu atau K1 ini 0.5 juga. Nah, setelah itu kita cari nih yang Interpol. Interpolnya di dalam gas lamarnya ini ada berapa? Nah, itu gas lamar. Ini Interpolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi ada 9. Kita tulis 9 dari K0. Nilainya berapa? 0.9. Kemudian C2-nya ada tajir. Kita hitung juga tajir, karena di sini tajir itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tulis 5. Kemudian yang baik di sini ada 5 juga, kemudian jempol juga 7. Nah, setelah kita hitung seperti ini, maka nilai presentasenya kita masukkan juga. 0.5 ini kita kalikan dengan masing-masing nilai yang sudah kita hitung. Jadi nilainya itu sekitar 0,088875 untuk yang gas lamar. Nah, untuk yang pikir dulu ini sama juga kita hitung. Nah, kebetulan di sini sudah saya hitung. Untuk Interpolnya itu ada 1, kemudian tajirnya 2, kemudian baiknya juga 2, dan jempolnya ada 3. Nah, setelah dihitung maka persentasenya 0,0006. Nah, jadi probabilitasnya itu adalah K sama dengan 0 atau gas lamar gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data Biajasi, dan juga Biajasi. Kemudian setelah kita jawab, maka di sini nilai presentasinya sama yang 0.5. Kemudian di sini sudah saya rincikan. Untuk yang gas lamar itu di sini yang Biajasi nilainya 1, yang C2 ada 4, C3 ada 3, C4 ada 3. Kemudian setelah kita hitung, maka presentasenya yaitu 0.0018 untuk yang K sama dengan 0 atau gas lamar ini. Dan untuk yang K sama dengan 1 atau pikir dulu ini nilainya sekitar 0,0378. Jadi probabilitasnya itu adalah K sama dengan K1 atau pikir dulu.
Kemudian bagaimana hasil keputusan menurut pelatihan tersebut bila terdapat data B agency, agak tajir, toksik, dan juga B agency. Setelah dihitung, maka di sini untuk yang beslamar itu menghasilkan nilai 0,0003 dan juga hampir dulu ini menghasilkan nilai 0,0006. Jadi hasil keputusannya atau probabilitasnya itu adalah K sama dengan 0 atau hampir dulu, seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.